Sudah ada yang nonton YouTube Pak Manaf? Belum? Belum. Oh ya. Tontonlah sekali ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu yang namanya panas kayak gitu. Nah, panas itu bahasa lainnya kalor ya. Nah, ukuran kalor itu di ukuran panas itu disebut dengan suhu. Nah, mari kita bahas dulu tentang yang namanya suhu. Nah, alat ukur suhu namanya adalah termometer. Nah, ingat ya, alat ukur suhu itu alat ukurnya adalah termometer. Berdasarkan satuannya, termometer itu dibagi jadi berapa? Ternyata berdasarkan satuannya, termometer dibagi jadi 4. Benar, Raditya. Yang pertama namanya adalah termometer Celcius. Yang kedua namanya adalah termometer Reaumur. Yang ketiga namanya adalah termometer Fahrenheit. Nah, yang keempat namanya adalah termometer Kelvin. Nah, ingat ya, ada 4 buah termometer: Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Masing-masing termometer ini punya yang namanya titik beku. Apa itu titik beku? Titik di mana air membeku. Nah, dan masing-masing termometer ini punya juga yang namanya titik didih. Apa itu titik didih? Titik di mana air mendidih. Gampang kan? Nah, kalau Celcius berapa sampai berapa, Nak? 0 sampai dengan 100. Terus kemudian Reaumur berapa sampai berapa, Nak? Ya, 0 sampai dengan 80. Fahrenheit berapa sampai berapa, Nak? 32 sampai dengan 212. Dan Kelvin berapa, Nak? 273 sampai dengan 373. Nah, biasanya kalau di MIN itu pernah dapat materi ini enggak? 50 derajat Celcius kira-kira berapa Reaumur kayak gitu. 50 derajat Celcius kira-kira berapa Reaumur. Gimana caranya kira-kira? Ada yang pakai perbandingan 5:4:9 ya? Bandingnya berapa? Banding 5, banding 4, banding 9 ya? Ya. Ada yang pakai cara seperti ini. Kalau misalnya saya, karena di KSM nanti itu banyak termometer yang termometer X misalnya atau termometer Y, maka kita pakai trik aja. Nah, gimana caranya 50 derajat Celcius diubah ke Reaumur? Caranya gampang. Nah, pertama kita gambar aja dulu. Ini termometer Celcius. Terus kemudian ini namanya adalah termometer Reaumur. Celcius berapa sampai berapa, Nak? 0 sampai dengan 100. Reaumur berapa sampai berapa, Nak? 0 sampai dengan 80. 50 derajat Celcius kira-kira berapa Reaumur? Kan kayak gitu cara gambarnya ya. Nah, yuk. Ini kita sebut dengan wilayah atas. Wilayah atas ya. Ini kita sebut namanya wilayah bawah. Antara atas dan bawah namanya apa kira-kira? Namanya adalah tengah-tengah gitu kan. Nah, bandingin aja. Apa yang dibandingin? Atas dikurang bawah per dengan tengah kurang bawah. Itu berlaku untuk semua termometer. Nah, maksudnya gimana Bang Ipul? Jadi maksudnya seperti ini, Nak. Maksudnya gimana Bang Ipul? Ini ya, saya pindahin ke sini ya. Nah, maksudnya gimana? Misal gini nih. Yuk. Atas kurang bawah per tengah kurang bawah. Nak ya. Ingat nih. Yuk. Untuk termometer Celcius, berapa atasnya, Nak? 100. Kurang. Bawahnya berapa, Nak? 0. Per dengan tengah kurang bawah. Berapa tengahnya, Nak? 50. Bawahnya berapa, Nak? 0. Sama dengan hal yang sama berlaku untuk termometer Reaumur. Atas kurang bawah berapa guys? Atasnya berapa, Nak? 80. Bawahnya berapa, Nak? 0. Per dengan tengah kurang bawah. Berapa tengahnya, Nak? R. Bawahnya berapa, Nak? 0. Gitu ya. Yuk, 100 kurang 0 berapa, Nak? 100 kurang 0. Ya, 100 kurang 0 ya 100 ya. Ya oke, per dengan 50 kurang 0 berapa, Nak? 50 kurang 0? 50 sama dengan 80 kurang 0 berapa, Nak? 80 kurang 0?
Ya 80 per dengan R kurang 0. Ya R kurang 0 itu kan R nak ya. Kenapa? Apapun yang dikurangkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1.000.000 kurang 0, 1.000.000. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 0, 2. Bilangan itu sendiri. Berarti R kurang 0 juga R. Yuk, kita hajar yuk. Yang mana bisa kita hajar-hajar yuk. 100 dibagi dengan 50. Berapa ini nak? Oh, ini sama-sama bagi 50 boleh. Ini 2, ini 1. Ya kan? Nah, saya pindahin kemari ya. Berarti hasilnya 2/1 sama dengan 80 per dengan R. Yuk, 2 bagi 80. Oh, ini 1, ini 40. Ya kan? Langsung aja nak. Kali silang. R kali 1. R. 1 kali 40. 40. Maka pada saat Celcius menunjukkan 50 derajat Celcius, maka pada derajat Reaumur menunjukkan angka 40 derajat Reaumur. Sampai di sini connect kira-kira nak? Nah. Sampai di sini connect kira-kira nak? Connect. Bisa diterima Umri Rifki Rahman bisa diterima nak? Bisa. Nah, oke. Sekarang nak coba tes dulu. Coba tes ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya misalnya yang pertama. Pada suhu misalnya 20 derajat Celcius, Fahrenheit menunjukkan angka berapa? Ayo coba hitung dulu berapa, ayo. Coba nak ambil kertasnya, 20 derajat Celcius, berapa Fahrenheit? Ayo, berapa nak? Yuk, ambil kertasnya. Fahrenheit. Ya. Caranya dulu. Jangan lama-lama ya. 2 menit aja ya. Hai Amalia Pertiwi Samosir. Ya, dan Muru Samosir. Nenek saya juga Samosir. Oke, nak. Bapak. Ya. Tadi titik di Fahrenheit berapa, Pak? Titik di Fahrenheit 212, nak. Fahrenheit itu kalau Fahrenheit dimulai dari 32 sampai dengan 212. Kalau Celcius mulai dari berapa, nak? Mulai dari 0 sampai dengan 100. Oke, coba dulu. Nah, tadi atas bawah tadi ya. Allah, dia harus. Ayo Umri, dapat Umri? Dea bisa Dea? Dea Safitri? Oke, bisa. Yuk kita jawab sama Leo. Ada yang dapat kira-kira nak? Enggak. Oke, ayo kita bahas. Ini namanya wilayah apa nak? Wilayah bawah. Terus kemudian ini namanya wilayah apa nak? Ini namanya wilayah atas. 20 derajat Celcius kira-kira berapa Fahrenheit? Maka ini namanya adalah wilayah tengah gitu kan? Oke, ayo nak, apa yang kita jembrengin di sini? Atas dikurang bawah, per dengan tengah kurang bawah. Yuk, atasnya berapa nak? 100. Kurang bawahnya berapa nak? Pada Celcius 0. Per dengan tengah kurang bawah, berapa tengahnya nak? 20. Bawahnya berapa nak? 0. Sama dengan pada Fahrenheit juga berlaku hal yang sama. Atas kurang bawah. Berapa atasnya, nak? 212. Kurang bawah. Bawahnya 32. Per dengan berapa ini, nak?
F berarti tengah kurang bawah. F kurang 32. F kurang 32, ya F itu kan huruf. 32 itu kan angka. Berarti tidak boleh main jumlah-jumlahkan saja. Itu harus apa namanya tuh? Harus ditulis. Oke, nah F itu kan huruf, 32 itu kan angka, maka tidak boleh dijumlahkan langsung. Huruf dengan angka kan beda jenis kan, maka langsung kita tulis saja. Ayo kita iniin yuk, kita hitung. 100 kurang 0 berapa nak? 100. 20 kurang 0 berapa nak? 20. 20. 212 kurang 32 berapa nak? Ayo, berapa ayo? 180. 180 per dengan F dikurang 32. Nah, apa yang bisa mati di sini, nak? Ayo kita matiin yuk. Matiin nolnya. Halo nol, halo nol. Apa lagi yang bisa mati, nak? Nolnya boleh? Boleh. Halo nol, halo nol. Gitu kan ceritanya kan, boleh mati kan? Oke, sehingga tinggallah angka berapa, nak? 1/2 sama dengan 18 per dengan F kurang 32. Nah, saya mau tanya nih, ini kita apain habis itu? Kali silang. Yuk, F kurang 32 kali dengan 1. Berapa, nak? Bilangan yang dikali dengan 1 hasilnya berapa? Selain 0. Ini kan bukan 0 ya. Ayo, 8 kali 1 berapa? 8. 10 kali 1 berapa? 10. Ya, F kurang 32 kali 1 berapa? Ya, F kurang 32 sendiri. Ya nggak? Oke, ini berapa nih? 2 dikali dengan 18. 2 kali 18 berapa, nak? 36. Ini pindah tanda kemarin, nak. Nah, yang namanya pindah tanda akan merubah, ya namanya ubah tanda ya pasti gimana, nak? Berarti sini 36 yang tadinya negatif berubah menjadi positif. 36 tambah 32 berapa, bro? Ya 68. Maka pada suhu 20 derajat Celcius Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat Fahrenheit. Sampai di sini connect dulu, nak. Bisa diterima kira-kira? 5 ya. Gampang kan? Gampang kan? Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau termometernya bukanlah termometer Celcius dan Fahrenheit? Apa yang terjadi kalau termometernya bukan hanya termometer Celcius dan Fahrenheit. Misal seperti ini, ada sebuah termometer namanya adalah termometer X misalnya. Kebetulan titik bekunya adalah 5 derajat X dan titik didihnya kebetulan adalah 10 derajat X misalnya. Misal pada saat X ini menunjukkan angka berapa ya? Misal, pada saat yang sama, sebuah termometer, katakanlah termometer reamur misalnya. Reamur itu kan 0 derajat sampai dengan 80. Reamur menunjukkan angka 10 derajat reamur. Maka pada waktu itu termometer X menunjukkan angka berapa? Caranya sama, maka caranya gimana, nak? Atas dikurang bawah per dengan tengah kurang bawah. Yuk, hajar yuk. Atasnya berapa, nak, pada termometer X? 10. Bawahnya berapa, nak? 5. Per tengah kurang bawah. Ini tanda tanya tengahnya ya. Ya udahlah, tanda tanya aja juga boleh. Kurang bawah berarti kurang 5 gitu ya. Oke, yang ini atas kurang bawah berapa, nak? Berarti 80 dikurang dengan 0. Per dengan tengah kurang bawah berapa tengahnya? 10 dikurang dengan 0. Yuk, 10 kurang 5 berapa, nak? 5, Bang. Tanda tanya kurang 5, tanda tanya itu kan simbol. 5 itu angka, berarti nggak boleh dijumlahkan kan? Berarti kita buat aja tanda tanya kurang 5. Boleh? Boleh ya? Oke, 80 kurang 0. 80 per 10 kurang 0. 10. Kita apa ini kira-kira? Ayo, kita matiin nolnya boleh? Boleh ya? Sehingga muncul angka berapa, nak? 5
per dengan tanda tanya dikurang 5 sama dengan berapa, nak? 8/1. Habis itu diapain? Kali silang. 1 dikali 5. Yuk, berarti kan 1 kali 5 ya. Kalau yang sebelah sini berapa? 8 dikali dengan tanda tanya dikurang 5. Gitu kan jadinya kan? Benar ya? Oke, 1 kali 5 berapa, nak? 5. 8 kali tanda tanya. Ya, 8 tanda tanya. Ya kan? Kan gini, nak. Kalau misalnya 5 kali 2 berapa? Ya, 5 kali 5. Kayak gitu. 5 kali 2 sama dengan... sorry. 5 kali 2 berapa? Ya, 10. Kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya 5 kali kotak berapa? Ya, 5 kotak. Kayak gitu ya. Kalau 5 kali tanda tanya berapa? Ya, 5 tanda tanya. Gitu ya. Oke, konsep perkaliannya kira-kira seperti itu. Maka tanda tanya dikali dengan 8 dikali tanda tanya. Ya 8 tanda tanya. Kurang, karena tandanya kurang sini, nak. 8 dikali 5. 40. Nah, muncullah angka 5 sama dengan 8 tanda tanya kurang 40. Kita apain? Kita pindah posisi. Nah, berarti berapa nih? Berarti 5 tambah 40 sama dengan 8 tanda tanya. Kalau saya butuh tanda tanya, berarti 5 tambah 40 berapa? 45, Bang Ipul, sama dengan 8 tanda tanya. Kalau saya butuh tanda tanyanya berapa? Berarti 45 dibagi dengan 8. Maka pada saat suhu reamur menunjukkan 10 derajat Celcius, pada waktu yang sama termometer X menunjukkan angka 45/8 derajat X. Ya, walaupun nanti bisa dikecilkan. Sampai sini paham, Luna? Paham ya? Kalau paham, mari kita masuk ke soal tryout kemarin. Kira-kira jawabannya apa? Dengan juga kayak gitu. Visioner. Udah bilang. Karena minta 100 ribu. Mobil itu ya, panjang 7, kemudian Jangan ada pilihan. 13 sama anak. Oh, Junaidi, ada Junaidi sama istrinya. Tapi dia kok pulang punya dengan semua keluarga dia, keluarga dia. Oh, Iya. Oke, nah mari kita lihat dulu soal yang ini ya. Siapa yang baca nih kira-kira? Oh, Bang Ju, ya. Siapa yang mau baca nih kira-kira? Nah? Oke, nah coba dulu siapa ya? Raditya Sartika. Raditya baca lu, nak. Mana ya? Bentar ya, saya ini ya. Mana kau, Raditya? Oke, Raditya Sartika. Oke, sudah. Oke, silakan baca, nak. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah. Penemuannya yang paling terkenal antara lain teori penularan penyakit TBC. Ibnu Sina juga merupakan penemu aromaterapi, penemu termometer, serta penemu etanol sebagai pembunuh mikroorganisme. Menurut sebuah termometer X, titik beku air adalah minus 50 derajat dan titik didihnya 120 derajat. Jika suhu suatu ruangan terbaca 35 oleh termometer X, berapa pembacaan suhu tersebut oleh termometer Celcius? Oke, coba dulu, nak. Kalian punya waktu sekitar 1 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu kita bahas secara bersama-sama. 1 menit, nggak usah lama-lama. Oke, yang sudah siap
Angkat tangan. Dea gimana Dea? Aman Dea? Oh ya, saya pikir Dea menghilang. Yang menghilang siapa ya? Amalia ya. Oke. Oke. Sudah dapat jawabannya? Kita nggak bisa lama-lama nih. Umri gimana Umri? Bisa? Oke, bingung. Ayo kita kalau misalnya gitu kita jawab ya. Oke, nah mari kita jawab dulu. Nah kalau ada soal panjang seperti ini, yang pertama itu kita tengok dulu soalnya apa. Menurut sebuah termometer X, berarti ada sebuah termometer namanya adalah termometer X. Punya titik beku min 50. Titik beku itu di mana letaknya? Di bawah, min 50 derajat X, kayak gitu ya. Dan titik didih itu di mana? Di atas 120 derajat X. Jika suatu hari terbaca suhunya 35 derajat X, nah, berapa pembacaan oleh termometer skala Celsius? Kalau Celsius berapa sampai berapa, Nak? 0 sampai dengan 100. Pada saat 35, kira-kira di sini berapa derajat Celsius gitu ya gambarannya. Yuk, atas kurang bawah per dengan tengah kurang bawah. Atas kurang bawah, Nak. Berapa, Nak? 120 kurang min 50, ya kan? Per dengan tengah kurang bawah berapa, Nak? 35 kurang min 50, ya kan? Sama dengan Celsius, atas kurang bawah, 100 dikurang dengan 0. Per dengan atas kurang bawah, berapa, Nak? Tengah kurang bawah, berarti C dikurang dengan 0. Nah, 120 kurang 50, yang tadinya kurang kali kurang akan menjadi tambah. Berarti 120 ditambah 50, jadi berapa nih? Jadi 170 per dengan 35 kurang 50. Berapa jadinya, Nak? Berarti menjadi 35 ditambah 50. Jadinya adalah 85. Sama dengan 100 kurang 0, 100. C kurang 0, ya C. Nah, 170 bagi 85. Sama-sama bagi 85. Berapa, Nak? 2 banding 1. Berarti ini 100 per C. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Sehingga muncul angka 1 per 1 sama dengan 50 per C. Kali silang. C kali 1 ya C. 1 kali 50 ya 50. Berarti pada saat termometer X menunjukkan angka 35 derajat X, maka pada waktu yang sama Celsius menunjukkan angka berapa, Nak? 50 derajat Celsius. Sampai sini paham, Nak, kira-kira, Nak? Paham ya? Oke, kalau gitu, kalau sudah paham, kita next berikutnya ya. Nah, tadi ini barulah tentang suhu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang yang namanya kalor. Nah, kalor itu apa, Bang? Kalor itu adalah energi panas yang merambat, kayak gitu. Jadi, karena dia merambat, energi kalor itu bisa berpindah. Jadi, energi kalor bisa berpindah. Energi kalor bisa berpindah. Berpindahnya gimana, Bang? Berpindahnya dengan 3 cara. Pertama, dengan cara yang namanya adalah konduksi. Masih ingat kalian, Nak, konduksi? Yang kedua, dengan cara apa, Nak? Konveksi. Nah, yang ketiga, Nak, dengan cara apa? Radiasi. Nah, apa itu konduksi? Misal seperti ini, Nak. Ini lilin. Nah, yang digunakan untuk membakar sesuatu. Terus kemudian ini besi. Nah, yang kena besi kan ujung ini, Nak. Tapi panasnya lilin ini akan merambat. Nah, inilah yang disebut dengan konduksi. Panasnya berpindah, perantaranya nggak pindah. Nah, kalau konveksi gimana? Kalau konveksi itu misalnya ini, Nak, kita masak air nih, masak air. Pakai gas ya.
ini kan ada air ya di sini. Nah, ketika dipanaskan dia akan menguap. Nah, jadi konveksi itu ketika dia berpindah, mediumnya pun berpindah. Nah, kalau radiasi gimana Bang Ipul? Radiasi itu pancaran seperti matahari yang menyinari matahari menyinari dunia, matahari menyinari Rahmawati, Umri, Raditya, Sartika, dan sejenisnya, gitu ya. Oke, berarti kalor bisa berpindah dengan berapa cara, Nak? Konduksi. Terus kemudian apa namanya, Nak? Konveksi. Yang ketiga ada yang namanya radiasi. Nah, dalam belajar kalor ada beberapa istilah. Istilah pertama namanya adalah kalor jenis. Nah, ingat ya, kalor jenis. Nah, kasus misalnya, kasus. Ada kasus nih misalnya. Siapa? Dea misalnya mau buat rumah. Si Dea mau buat rumah. Dea mau buat rumah. Terus kemudian lagi, Umri juga buat rumah. Umri juga buat rumah. Dua-duanya buat rumah, Nak ya. Sekarang kita lihat rumah si Dea. Si Dea buat rumah, kebetulan atapnya terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Yang kalor jenisnya kita singkat dengan C. Nah, yang kalor jenisnya sama dengan 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Oh ini ya, I sama dengan MC. Berarti 1000 Joule. Oh ya. Oke. Nah, si Dea membuat sebuah rumah dari kayu yang kalor jenis kayu itu 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kemudian si Umri juga buat rumah. Rumah si Umri terbuat dari seng misalnya. Yang kalor jenis seng itu, Nak, misalnya nih 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Saya mau tanya sekarang, siapa yang rumahnya paling terasa panas? Yang dari kayu atau dari seng? Ya, siapa nih? Raditya ya. Mana kau Raditya? Sebentar, saya ini nah. Ya, siapa, Nak? Ya. Umri, Pak. Umri, ya. Kalau Andi, menurut Andi gimana, Andi? Menurut Andi? Menurut Andi, siapa yang lebih panas? Umri atau Dea? Umri, Pak. Umri, iya. Kenapa? Ya. Karena kalor jenisnya lebih rendah daripada Dea. Iya, karena semakin rendah kalor jenisnya, maka bangunan itu akan cepat terasa panas. Bisa ya? Oke, mari sekarang kita bahas soalnya. Oke, nah sekarang nih apa jawabannya kira-kira nih? Ini ayatnya mungkin nanti kita bisa lihat di tafsir ya, tapi untuk ini kita basic fisikanya dulu. Saya bacakan soalnya, Nak ya. Ayat Al-Quran secara garis besar yang memberi inspirasi tentang kalor. Perhatikan data jenis kalor dari 4 tabel berikut. Dari data di atas terdapat zat-zat berbeda dengan massa yang sama. Nah, massanya sama tapi ininya beda ya. Terus kemudian suhu awal sama dan kalor yang diberikan pada tiap jenis zat juga sama. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan kalor dan urutan zat dari yang paling lambat mengalami kenaikan suhu. Ingat, Nak, kalau yang paling lambat mengalami kenaikan suhu berarti kalor jenisnya mesti ngapain? Tinggi atau besar kira-kira, Nak? Ini saya open ya. Oke, nah, oke. Kalau misal saya tanya sekali lagi, kalau misalnya diminta dari zat yang paling lambat mengalami kenaikan suhu, kalor jenisnya mesti tinggi atau rendah, Nak? Tinggi. Kalau gitu, Nak, siapa yang paling lambat pertama?
Aluminium. Aluminium pertama. Oke, siapa yang nomor lambat kedua? Kaca. Kaca. Siapa lambat ketiga? Besi. Besi. Siapa lambat keempat? Tembaga. Maka jawabannya adalah terletak di antara A sama D. Oke, sekarang nih ada yang hafal nggak surat Al-Fusilat itu bunyinya apa? Surat Al-Fusilat ayat ke-13. Berarti belum lewat. Nggak tahu Pak bunyinya, tapi tahu tentang apa? Oh iya, boleh juga. Tentang apa? Al-Fusilat itu tentang apa? Petir, Pak. Tentang Petir, petir. Pak. Kalau Al-Waqiah? Api, Pak. Kalor ya. Ya. Mari kita cek dulu. Ini waktu itu masih ada nggak ya? Oke, kalau ada mari kita cek dulu sama-sama ya, biar memastikan jawabannya. Surat apa tadi nak? Fusilat ya. Fusilat. Kita cek Waqiah dulu. Waqiah tentang kalor ya. Oh ya, Al-Waqiah. Ayat ke berapa tadi nak? Katanya nak ayat ke 71. 71 ini untuk memastikan ya. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Di sini ada kata api, ada yang kamu nyalakan dari gosok-gosokan kayu. Berarti dia berbicara tentang kalor. Kalau kita cek Fusilat, surat Fusilat ayat keberapa katanya nak? 13. Fusilat ayat ke-13. Fusilat ayat ke-13. Nah, jika mereka berpaling, aku telah memperingatkan kamu dengan petir. Nah, Fusilat tadi tentang petir, sementara Al-Waqiah tadi tentang apa nak? Tentang panas ya. Kira-kira mana yang bisa dikategorikan sebagai jawaban? Nah, ya pasti Al-Waqiah. Ya. Saya kalau misalnya tanya arti total juga nggak bisa, tapi kalau tanya tentang apa, bisa surat Al-Hadid tentang besi, Al-Waqiah itu tentang kalor, Ar-Rahman itu tentang fluida, itu bisa kita jabarin ya. Oke, nah waktu kita sampai di sini 10 menit lagi kita akan masuk, tapi dengan sesi penutupan. Oke, saya sudahi dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.